Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Temannya yang lainnya mana ya? Suruh masuk cepat. Udah mau mulai soalnya. Pak. Pak, kendala jaringan sih, Pak. Mulai udah Ada tinggal aja kedukaan. nanti biar melanjutkan ya. Baik, Pak. Oke, sebelum mulai pembelajaran, langkah baiknya untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dipimpin oleh Bayu. Oke, teman-teman. Sebelum memulai Zoom kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Amin. Selesai. Berdoa sebelum mulai pembelajaran hari ini. Langkah baiknya untuk menyanyikan lagu nasional. Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, Falis, Bayu dua-duanya. Halo. 1, 2, 3. Nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air. Air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia, Pusaka Indonesia, tercinta, Nusa bangsa dan kita bela bersama. Oke, bagus. Terima kasih. Selanjutnya saya akan absen satu-satu ya. Nama. Baik, Pak. Yang pertama, Ilham Bayuningrat. Hadir, Pak. Bayu Krishna Madani. Hadir, Pak. Fajalis Akbar Mile. Oh, kayaknya off cam Fajalis. Elgi Ringo. Hadir, Pak. Oke, biar aja Pak di sini. Kemana dia nih? Bentar ya, ini saya mau share screen dulu. Udah kelihatan share screen-nya? Ada kelihatan, Pak. Oke, kita langsung masuk ke materi ya, share screen. Bentar. PS. Ya, benar. Udah masuk share screen? Udah ya? Nah kan Bayu membaca teks ini. Bisa? Belum muncul, Pak. Belum muncul. Belum muncul. Iya. Nah, sudah, Pak. Sudah. Udah. Silakan baca teksnya.
ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang Udah, tercantum cukup. dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk Cukup. 1. Udah Ya. cukup. Ya, Pak. Gantian. Ya, Pak. Ilham Bayuningrat. Halo, Iya Pak. lanjutkan membaca Iya tadi tujuan. udah sampai mana? Soalnya nggak perhatikan tadi Pak. Tujuan dibentuknya ASEAN. Oh iya Pak. Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. 5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan Pak, jangan digeser Pak. PJ lu jadi. Memperluas Ya. perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. 6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara, dan 7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjagai segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri. Baik, terima kasih. Setelah membaca teks, ini ada 5 soal yang harus dikerjakan. Jadi saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan masing-masing. Nanti akan ditanya satu persatu. Iya, Silakan Pak. mengerjakan. Ya, Pak. Ya. Bentar, Pak, di jalan. Baik, sudah? Sudah siap jawabannya? Belum. Sudah jawabannya. Ya Pak, mungkin dari teman yang lain sudah ada yang selesai Pak. Soal pertama, apa itu ASEAN? Ya, siapa yang bisa jawab? Bayu mungkin? Bayu Krishna? Halo? Ayo, Pak. Bisa, Pak. ASEAN, Pak. Bayu. Saya mau jawab. Saya, Pak. Saya, Pak. Pak. Saya. Apa itu ASEAN? Ya, Bayu Krishna, jawab. Bayu ya, Bayu Krishna ya. ASEAN adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Baik, jawabannya benar. Itu tujuan ya, Pak? Salah ya?
Benar, benar, jawabannya benar. Benar, hore. Yes. Soal kedua, kapan ASEAN dibentuk? El Giringo. Bisa menjawab? Pada Kapan? tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Siap, benar. Bagus jawabannya. Tinggal 3 soal. Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, boleh silakan. Bayu lagi Pak, Bayu Krishna lagi Pak, Bayu Krishna. Bayu Krishna, mau jawab nomor 3. berapa? Saya mau jawab nomor 3 Pak. Ya, boleh. Negara apa saja yang terhimpun dalam organisasi ASEAN? Negara-negaranya yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Udah. Ya, betul. Ya, cuman itu Pak. Yeay. Betul kata Bapak. Itu soal 4 dan 5. Nanti silakan dikoreksi dengan teman sebangku. Kita lanjutkan materi. Ya Pak. Nah, di sini ada gambar-gambar negara yang telah mengikuti organisasi ASEAN. Ada yang tahu ini negara apa saja? Saya lagi Pak. Ya, Saya mau GB nilai Pak. Ya. yang ini negara Itu apa? Indonesia. Itu Indonesia, Lewandowski. Itu Kamboja. Kamboja. Bawahnya Ya, itu Laos. Vietnam. Laos. oke. Itu Terus. Brunei. Itu Brunei. Ya, Salah dia, salah. satu-satu ya. Ya Pak. Terus. Mouse-nya dong Pak, diarahkan Pak. Ya, ini Brunei, Oh udah. itu Brunei sudah. Nih, Itu Laos. sebelahnya. Itu Singapura. Nih, Filipina. ini nih. Ini Zimbabwe. Ini Thailand Pak. Ya, ini. Itu negara Thailand. Upin Ipin, Malaysia. Kalau ini tadi belum dijawab, negara apa? Itu Kuwait ya Pak, bukan? Wakanda. Bukan. Portugal bukan Pak? Cristiano Ronaldo. Bukan. Portugal tuh Eropa. Hanya masuk aja. Ankara Messi bukan Pak? Bukan. Argentina? Ini negara Myanmar. Oh iya, Myanmar. Merek traktor ya Pak? Ya, Myanmar itu. Oke, lanjut. Pak Jalis bisa membaca? Halo? Atau LG ya, Ringo. Baca. Halo? Yang mana? Bisa membaca ini? Teksnya dibaca. Kelihatan kan? Ya, teks yang mana Pak? Ringo. Oh iya Pak Rigo Pak, terlalu semangat saya ini Pak. 1. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam identik dengan desa terapung yang bernama Kampung Ayer. Pada tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam dan mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Sehingga dalam adatnya orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Dan melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain.
Terus yang kedua, Malaysia. Malaysia memiliki patung yang berukuran 42,7 meter. Patung disebut dengan patung Dewa Murungga, dan Malaysia juga memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa di dalamnya. 3 suku utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. oke cukup. 3. Budaya Filipina merupakan hasil Cukup. perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi Ringo, cukup budaya Ringo. Biar saya melanjutkan. Yang ketiga, Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu yang pertama, Tagalog, 2, Cebuana, 3, Ilocano, 4, Hiligaynon atau Ilongo, 5, Bicol, 6, Waray, 7, Pampango, dan 8, Pangasinense. Berjabat tangan adalah ciri khas dari negara tersebut. Filipina memiliki tarian tradisional yang dinamakan tarian tinikling. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Dan yang keempat, ada Kamboja. Kamboja identik dengan candi-candi peninggalan yang terbuat dari bebatuan. Kamboja memiliki tari tradisional yang bernama tari Apsara. Tarian ini lahir pada tahun 2000 yang reliefnya banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Ini karena sangat mudah menemukan kuil-kuil memiliki banyak suci Buddha di sana. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Selanjutnya Vietnam, Laos, Indonesia, Singapura, Thailand, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri di buku siswa. Selanjutnya akan dibagi kelompok. Di sini ada 4 orang dibagi kelompok satu persatu. Yang pertama ada kelompoknya Ilham Bayuningrat, kedua ada kelompoknya Fajalis, ketiga ada Bayu Krishna, dan keempat ada Elgi Ringo Ramadan. Baik, untuk diskusinya saya beri waktu 5 menit. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Saya kelompoknya siapa, Pak? kelompok 3, kelompok Bayu. Maaf, Bayu Krishna. Iya, Bayu Krishna, kelompok 3. Sudah selesai diskusinya? Kelompok 1 Bayu, Ilham Bayuningrat, kelompok 2 Fajalis, kelompok 3 Bayu, kelompok 4 Ringo.
Sudah selesai diskusinya? Halo? Kelompoknya Bayu mungkin? Bayu Krishna? Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, untuk Bayu, negara apa dan negara apa? Perbedaan sosial budayanya apa? Perbedaan sosial budaya ya, Pak. Perbedaan sosial budaya antara negara Indonesia dan Malaysia. Perbedaan sosial budayanya apa? Malaysia. Oh, ya, Pak. Tunggu, Pak. Saya lihat catatan dulu, Pak. Jadi kalau negara Malaysia itu memiliki ciri khas yaitu dengan bahasa Melayunya, diikuti dengan etnis Tionghoa yang cukup tinggi dan bahasa Inggris yang cukup signifikan. Sedangkan untuk negara Indonesia itu ciri khasnya suka mengkomentari buruk tentang orang lain, tidak mengaca diri sendiri, dan netizennya itu atau warganetnya itu tidak tahu diuntung, suka menyalahkan Jokowi. Begitu, Pak. Baik, jawabannya bagus. Untuk yang lainnya, mungkin bisa dibahas, dikerjakan di rumah. Iya, Pak. Sepertinya sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Dan ada tugas kuis yang sudah saya berikan di grup WA. Silakan nanti dikerjakan secara diri sendiri. Ya, tes mandiri. Dan jangan lupa meresum atau menulis apa yang telah dijelaskan pada pembelajaran pagi hari ini. Iya, Pak. Dan jangan lupa untuk mengingatkan siswa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan di masa pandemik saat ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipimpin oleh Amin. Bayu. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pastung karun dan pastung karun ngawur. Alam semesta. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri.